Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu tentang hidup bergoncang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, karena ini perbincangan kali ini merupakan kelanjutan daripada perbincangan kita yang lalu tentang hidup yang bergoncang, Pak Paul ya. Supaya para pendengar kita ini punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan kita bicarakan pada saat ini. Mungkin Pak Paul bisa menguraikan sejenak apa sebenarnya yang dialami oleh seseorang ketika masalah itu datang gitu Pak. Pak Gunawan, pembicaraan kita itu keluar dari sebuah sebuah konteks bahwa kita ini nih dalam dunia, dalam hidup mencari damai sejahtera. Namun kita itu berpikir bahwa damai sejahtera hanya ada tatkala problem itu tidak ada. Nah, itu adalah damai sejahtera yang sebetulnya semu, yang dangkal. Karena sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal. Nah, Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang lain, yang bukan seperti diberikan oleh dunia ini. Tapi damai sejahtera yang memang hanyalah didasari atas kebergantungan penuh padanya, pada Tuhan sendiri. Nah, jadi atas dasar inilah kita pada waktu yang lampau membicarakan tentang apa itu secara praktis yang terjadi pada diri kita dan apa yang bisa kita lakukan sewaktu derita atau masalah muncul dalam hidup kita, supaya kita tetap bisa memiliki damai sejahtera. Nah, kita telah membaca dari Mazmur 94 ayat 17 hingga 19 yang berkata, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Nah, di sini kita belajar pada kesempatan yang lampau bahwa biasanya waktu kita menghadapi masalah yang berat, kita itu merasa kesunyian. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi." Sebab kenapa derita itu memang mempunyai sifat seperti benteng atau tembok ya, yang akan memisahkan kita dari orang lain. Kita merasa orang gak mungkin mengerti kita, orang gak akan bisa merasakan yang kita rasakan, jadi kita akhirnya tersimpan di dalam tembok ini. Maka kita akan terus kesepian. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa tidak, kita harus datang kepada Tuhan. Mengalami pertolongannya, mungkin bukan pertolongan tuntas seperti yang kita harapkan. Mungkin ini pertolongan-pertolongan kecil yang kita akan terima dari Tuhan. Tapi yang kecil-kecil itu menandakan Tuhan bersama kita. Dia mendengarkan setiap doa kita. Tangannya diulurkan untuk menyentuh dan memberikan kepada kita kekuatan. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan penghiburan. Kita nggak lagi sendirian. Dan kita juga jangan sampai mengurung diri. Kita mesti keluar mencari bantuan, orang cerita supaya orang juga bisa mengetahui masalah yang kita hadapi dan menawarkan bantuannya kepada kita. Nah, dengan datangnya orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendampingi kita, nah kita pun juga tidak lagi merasa kesepian. Nah, selain seseorang itu pada saat mengalami goncangan kehidupan dia merasa kesepian, Pak Paul, apakah ada hal lain yang dialami oleh seseorang itu? Nah, di Mazmur 94 yang tadi telah kita baca 17 hingga 19, firman Tuhan juga berkata, "Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku." Nah, dari sini nih kita bisa lihat bahwa sewaktu masalah berkunjung, kaki kita goyang. Kenapa? Sebab umumnya awalnya tuh kita mencoba bertahan. Tapi daya tahan kita tidak selalu tersedia. Nah, akhirnya setelah melewati satu kurun, kita merasa makin lemah. Dan pada umumnya di saat lemah itulah kita mulai goyah. Maka saya bisa simpulkan
bahwa waktu kita menghadapi masalah yang memang nggak cepat ya hilang, nggak cepat meninggalkan kita, yang akan kita harus lewati juga adalah ketidakstabilan. Ketidakstabilan, kita goyah. Dan nanti itu kegoyahan ini akan memberikan dampak-dampak lagi dalam hidup kita. Ya rupanya kegoyangan kita itu atau ketidakstabilan kita itu bukan hanya pada tubuh kita. Kalau berjalan misalnya menjadi tidak bisa lurus lagi atau apa, tetapi juga perasaan dan bahkan iman kita ikut goyah semua, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi misalkan nih ya, waktu kita ini goyang ya, nggak stabil. Nah, ini nih yang biasanya kita harus juga waspadai. Karena biasanya memang muncullah pikiran-pikiran yang meresahkan ini. Seperti apa tuh? Pertama, misalnya kita mulai tidak yakin bahwa akan ada jalan keluar dan bahwa masih ada pengharapan. Kita mulai berpikir bahwa masalah ini akan terus merangsek dan kita akan terus tertindih. Dengan kata lain, kita mulai putus asa Pak Gunawan. Kita mulai beranggapan bahwa masalah ini akan terus bersama kita lah sampai akhir hayat kita. Ya karena kita tidak tahu persis memang Pak, sampai kapan ini penderitaan ini. Ini yang berat buat seseorang kan. Tidak ada kepastian itu Pak. Betul sekali. Jadi karena memang kita belum bisa melihat ujungnya, maka kita nggak pasti apakah kita akan keluar. Nah, umumnya setelah melewatinya untuk waktu yang agak lama, ya udahlah kita berkesimpulan bahwa tidak ada lagi pengharapan. Nah, sudah tentu tatkala kita meyakini diri kita bahwa tidak ada lagi pengharapan, ini akan makin menindih kita, perasaan kita akan makin terjatuh di bawah. Ya, bahkan pertolongan dokter atau orang-orang yang dekat dengan kita pun rasanya tidak ada artinya lagi gitu. Biasanya waktu kita lagi merasakan ketidakstabilan, kita juga mulai meragukan Pak Gunawan ya. Semua upaya dan pertolongan yang diberikan orang kepada kita. Kita mulai sering ya berbantahan dengan dokter, dengan orang yang merawat kita, dengan orang-orang yang mengasihi kita. Kita akan berkata, semua ini sia-sia, tidak akan membawa perubahan. Jadi ini salah satu masalah yang memang menjadi duri dalam perawatan. Sebab memang seorang dokter atau seorang perawat tatkala sedang merawat kita, mereka itu mengharapkan kerjasama kita ya, bahwa kita percaya pada pertimbangannya. Nah ini akan memudahkan mereka untuk menjalankan tugasnya. Tapi biasanya waktu kita sedang dalam keadaan yang susah, nasihat-nasihat yang orang berikan kepada kita, udah dah kita tampik semuanya, kita katakan semua percuma. Ya mungkin anak kita sedang bermasalah, ada orang berkata, cobalah kamu ngomong dengan si ini, nggak usah minta bantuan lagi. Cobalah kamu minta tolong, nggak usah, semuanya nggak usah. Kenapa? Kita pokoknya udah ragu dah bahwa akan ada orang yang bisa menolong kita. Tapi juga seringkali ditemukan orang-orang seperti itu lalu perasaannya sangat peka sehingga mudah sekali marah Pak Bos. Betul Pak Gunawan ya, jadi pada saat-saat kita nggak stabil, perasaan kita itu tuh mudah sekali tersinggung dan marah. Memang kita itu tuh tahu ya orang itu berniat baik, mau menolong kita, tapi kita tetap bisa marah. Nah, kita marah kepada orang juga karena kita menganggap orang itu tuh tidak melakukan tugas dan bagiannya untuk meringankan beban kita. Kadang-kadang di dalam penderitaan Pak Gunawan, tuntutan kita kepada orang menjadi sangat tidak realistik. Kita itu berharap orang itu seharusnya menelpon, seharusnya tahu, seharusnya menawarkan ini itu dan sebagainya. Jadi kita mempunyai tuntutan-tuntutan yang sangat tinggi kepada orang. Mungkin saja kita tidak ungkapkan, tapi itu ada dalam hati kita. Makanya kita marah. Kita pun biasanya juga marah kepada Tuhan. Kok sudah berdoa, Tuhan tidak jawab doa kita. Kita kecewa ya, kok Tuhan kok membiarkan kita harus masuk ke dalam lumpur ini dan tidak bisa keluar. Nah, jadi umumnya dalam kondisi tidak stabil, kemarahan dan kekecewaan itu mewarnai semua perasaan kita. Ya berarti dalam kondisi seperti ini sebenarnya seseorang itu makin sulit untuk dimotivasi datang lebih dekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Itu akan sulit sekali Pak Bos. Memang nggak gampang Pak Gunawan. Ya, apalagi kalau orang itu tuh juga tahu bahwa nggak seharusnya dia merasa seperti ini, marah dan kecewa.
Jadi ada kecenderungan karena dia tahu tidak seharusnya dia merasa begini, dia malah menjauh dari Tuhan. Dia malah berkata, ya udahlah, nggak usah saya datang kepada Tuhan. Ya diri saya pun juga kotor, nggak benar, marah, kecewa pada Tuhan. Ya udah, nggak usah lah. Justru kita mesti tetap datang kepada Tuhan dengan kemarahan dan kekecewaan itu. Sebab Tuhan tidak akan lari mendengar kita itu marah atau kecewa kepadanya. Tuhan justru ingin kita datang kepadanya membawa beban kecewa dan beban marah itu. Dan dia berjanji dia akan memberi kepada kita kelegaan. Nah, apa yang terjadi biasanya? Waktu kita doa datang kepadanya dengan rasa marah dan kecewa ini, kemudian kita membaca firman-Nya, Tuhan biasanya itu akan berkata-kata kepada kita. Dia akan kembali mengingatkan kita bahwa dia mencintai kita. Nah, di saat itulah kita disadarkan. Enggak. Tuhan enggak seperti yang kita pikirkan. Enggak. Tuhan bukan sedang berdiam diri. Memang ada yang sedang dilakukannya yang kita enggak mengerti. Tapi itu semuanya adalah keluar dari kasih setianya kepada kita. Nah, barulah di saat itu kita mendapatkan penghiburan. Jadi, jangan sampai ya karena rasa marah dan kecewa kita malah makin menjauhkan diri dari Tuhan. Itu tindakan yang keliru. Ya, seringkali juga orang yang seperti ini cenderung menyalahkan dirinya sendiri, mencari-cari dosa apa sebenarnya yang dia sudah lakukan kepada Tuhan itu, Pak Paul. Betul, jadi banyak kali dalam kondisi kita menghadapi masalah, kita mencari penyebabnya ya. Apa itu penyebabnya? Nah, kalau nggak ketemu di luar penyebabnya, kita salahkan diri. Bisa jadi memang kita itu mempunyai kesalahan, bisa jadi. Ada andil dalam masalah ini. Tapi hendaklah tindakan ini nih, introspeksi ini kita lakukan dengan proporsional. Jangan berlebihan, pokoknya menuduh diri dan sebagainya. Nah, ini saya kira keluar dari, sekali lagi, kegoyahan atau ketidakstabilan yang membuat emosi kita turun naik, Pak Gunawan. Karena emosi kita ini terus turun naik, terlalu mengambingkan, maka pertimbangan kita pun, nalar kita pun juga agak nggak lagi tepat ya. Nah, selain daripada diri kita, efeknya itu juga pada orang lain. Karena emosi kita itu nggak lagi bisa terkontrol, turun naik. Akhirnya tuh relasi dengan sesama terganggu dah. Orang-orang itu nggak tahu lagi suasana hati kita. Dan takut membuat kita marah. Mereka akhirnya makin berhati-hati. Dan akan ada yang mulai menjauh karena tidak mau terkena marah atau disalahkan kita. Nah, jadi mesti kita ini berhati-hati dengan emosi. Jangan menuntut orang, mengerti dong perasaan saya. Harus terima dong semuanya. Oh enggak juga, orang itu juga punya perasaan. Nggak bisa tuh terus-menerus tuh terkena marah kita itu. Nggak bisa itu. Jadi kita juga mesti tahu diri tatkala sedang menghadapi derita. Iya. Di dalam ketergocangan ini, Pak Paul, seringkali orang itu termasuk kita sendiri sebenarnya itu untuk mencari jalan keluar yang cepat gitu, Pak Paul ya. Ini kan situasi yang nggak menguntungkan dan tidak mengenakkan. Jadi lebih baik saya itu cepat-cepat meninggalkan ini. Dan itu semua cara akan dihalalkan, Pak Paul. Saya nggak bisa sangka Pak Gunawan dalam derita yang berat akan muncul pikiran-pikiran yang menggoda ya. Pikiran-pikiran yang salah. Itu sebabnya cukup banyak anak-anak Tuhan tatkala sedang diterpa badai hidup justru jatuh ke dalam dosa karena mengambil jalan pintas yang salah. Seperti apa tuh jalan pintas yang salah? Ada yang terpikir mengakhiri hidup. Atau ada yang menghubungi paranormal lah. Melihat nasibnya lah, meminta pertolongan-pertolongan, kuasa-kuasa gaib lah. Atau ada yang mencari bentuk-bentuk pertolongan lain yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, justru di dalam masalah, di mana kita sangat tergoda mencari jalan pintas, disitulah kita sedang diuji Tuhan. Apakah kita ini akan tetap setia kepadanya, ataukah kita akan menggunakan jalan pintas yang tidak berkenan kepadanya. Nah, hendaklah kita tetap menggunakan cara Tuhan. Jangan menggunakan cara lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Pak Paul, dalam hal ketidakstabilan kita ini, Pak Paul ya, apakah firman Tuhan itu juga mengarahkan kita, gitu? Bagaimana seharusnya kita itu bersikap, Pak Paul? Di Mazmur 94 yang telah kita baca tadi, Pak Gunawan, firman Tuhan mengingatkan ya,
Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setia Tuhan menyokong aku. Memang benar, pada saat kita goyah, kita harus mengingat kasih setia Tuhan. Jangan sampai kita meragukan kasih setianya. Ingatlah perbuatannya di masa lampau, di mana Ia dengan kasih dan setia menolong dan memberkati kita. Ya, suatu kita tergoda menggunakan cara yang tidak diperkenankannya, ingatlah kasih setianya. Jangan tinggalkan Tuhan dan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini tentu suatu arahan dari firman Tuhan yang patut kita perhatikan. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Pak Paul, apakah ada kondisi lain yang dialami seseorang ketika hidupnya tergoncang, Pak? Berdasarkan firman Tuhan dari Mazmur 94 itu yang berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, saya kira kondisi yang berikut adalah kita ini menjadi kalut. Ya, kekalutanlah yang kita alami. Pikiran kita menjadi kalut. Begitu banyak yang mesti kita pikirkan dan selesaikan. Namun, begitu terbatasnya kemampuan kita mencernanya. Nah, sebagai akibatnya, pikiran menjadi syarat dengan beban. Kita merasa letih, namun pada saat seperti itu, tidur pun tidak lagi sanggup untuk meredakan keterhimpitan. Kita makin tertindih dan makin kalut. Ya, kekalutan ini merupakan satu bentuk kepanikan seseorang ya Pak Paul ya. Karena goncangan ini kok tidak ada habisnya gitu seolah-olah Pak Paul ya. Nah, bagaimana kita menyadari, mengetahui sumber-sumber dari kekalutan itu apa sebenarnya Pak Paul? Jadi ada beberapa Pak Gunawan ya. Misalnya yang pertama ya, kita ini umumnya merasa kalut karena memikirkan jalan keluar. Ya, kita berusaha lepas dari lilitan masalah, kita memeras otak untuk bebas, namun kerap kali makin kita berpikir, makin buntu pikiran kita. Nah, kendati memang kita harus memikirkannya, namun pada suatu titik kita mesti berhenti dan beristirahat. Ya, kita harus berkata, saya tidak dapat memecahkan masalah ini dengan kekuatan saya. Nah, di saat itulah kita mesti berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Ia akan sanggup menolong kita dengan cara yang tak terpikirkan oleh kita. Apakah itu satu bentuk keputusasaan, Pak? Saya kira pasrah dan putus asa memang itu bertetangga dekat, Pak Gunawan ya. Tapi bedanya adalah putus asa tidak melihat bahwa nanti ini akan ada jalan keluar dan akan ada pertolongan Tuhan. Pasrah, meskipun sama-sama sepertinya kita itu menabrak tembok dan buntu, namun kita masih berkata di balik tembok ada pertolongan. Sekarang memang saya belum melihatnya, tapi di balik tembok ada pertolongan. Nah, sudah tentu kita ini sebaiknya dan seyogianya lah tidak putus asa. Kita seyogianya lah pasrah. Meskipun kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tapi kita tahu Tuhan bisa berbuat apa-apa. Dan nanti akan datang pertolongan darinya. Ya, padahal kita sudah menantikan itu sudah cukup lama gitu Pak. Orang itu sudah cukup lama menantikan dan berharap pertolongan Tuhan itu. Tetapi karena tidak datang-datang, itulah timbul kepanikan itu tadi Pak. Betul, meskipun kita tidak melihatnya, namun disinilah iman diuji. Sebab iman memang adalah suatu kepastian atau jaminan akan hal yang tidak bisa kita lihat. Jadi meskipun kita tidak melihatnya, kita tetap percaya ini semua masih ada di dalam kendali Tuhan, enggak keluar dari tangan Tuhan, dan nanti akan ada yang Tuhan lakukan lewat semua ini. Nah, dengan cara itulah kita berhenti ya, berpacu dengan waktu mencarikan jalan keluarnya. Kita benar-benar berkata, Tuhan, saya nggak bisa lagi, jadi saya serahkan sepenuhnya pada Engkau. Ya, sumber kekalutan yang lain apa Pak? Biasanya kita kalut karena kita terus membangun hipotesis seperti ini. Kalau saja titik-titik-titik, maka titik-titik-titik. Artinya, pikiran kita terus dipengaruhi atau dipenuhi skenario yang berusaha mengubah situasi atau memperbaiki masalah. Jadi kita beranggapan bahwa masalah seharusnya dapat dicegah.
kalau saja kita telah melakukan sesuatu. Ya, jadi kita berpikir seandainya. Nah, kita pada akhirnya harus mengakui bahwa masalah telah terjadi dan kita tidak dapat mengubah jalannya sejarah. Kadang-kadang ya ini susah kita lepaskan. Masih berandai-andai kalau saja ini nih, maka kan begini. Ya enggak, semua udah terjadi. Makin dipikirkan dengan cara pikir andai-andai, makin benar-benar tuh hati kita tergrogoti oleh rasa penyesalan, mungkin rasa marah, dan itu enggak produktif ya, membuat kita makin lumpuh, enggak bisa menyelesaikan masalah kita. Ya mungkin itu yang dikatakan orang bahwa penyesalan itu datangnya selalu terlambat gitu Pak Paul ya. Tetapi mau tidak mau memang kita akan memikirkan hal itu Pak Paul. Maksudnya supaya jangan hal itu terulang kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Kita memang nggak bisa mencegah pikiran itu muncul, tapi jangan biarkan pikiran itu terus bersarang ya, karena itu akan makin melumpuhkan kita. Ya, sumber kekalutan yang lain mungkin masih ada Pak Paul? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, kita kalut karena kita marah dan kecewa, serta menyalahkan pihak lain sebagai penyebab timbulnya masalah. Ya, mungkin masalah yang dihadapi memang benar disebabkan oleh orang lain. Namun menyalahkannya tidak akan mengubah apapun kok. Kadang kita berpikir seakan-akan dengan kita menyalahkan pihak lain, maka masalah akan pergi dengan sendirinya. Pada faktanya tidaklah demikian. Kendati ada pihak yang bersalah, kita tetap harus menanggung derita itu. Menyalahkan hanya menambah kemarahan dan membuat kita lumpuh. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi sedapatnya buanglah keinginan menyalahkan. Sebaliknya berusahalah dengan pertolongan Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, makin cepat mengampuni, makin bersih hati kita, dan akan makin jernih pula pemikiran kita. Ya, kalaupun kesalahan itu atau masalah itu timbul karena kesalahan kita sendiri, apakah perasaan ini juga masih ada, Pak? Memang pada dasarnya tuh kita ini manusia yang susah untuk menyalahkan diri sepenuhnya. Jadi meskipun kita ini berkata, udah dah saya yang salah. Tapi ada kecenderungan tuh kita tetap mencari-cari orang lain atau faktor lain yang bisa kita salahkan. Nah, udah tentu mungkin saja ya kita bisa menemukan kesalahan orang lain atau faktor lain. Tapi sekali lagi nggak ada gunanya menyalahkan kanan atau kiri. Menyalahkan sudah tentu bukannya berarti menyangkal andil kita atau andil orang lain. Sekali lagi bukan itu ya. Kita perlu melihat penyebabnya, andilnya. Kalau ada andil orang lain, ada andil diri kita harus akui. Tapi yang ingin saya tekankan adalah setelah kita akui, ya sudah kita jalan. Terus menerus menyalahkan, itu makin merusak. Berapa seringnya Pak Gunawan kita melihat orang yang sedang dalam musibah atau masalah, terus menyalahkan kanan kiri, akhirnya dia memutuskan tali relasi dengan sesamanya. Akhirnya nggak ada orang yang mau dekat lagi karena takut nanti disalahkan olehnya, kena dampratnya. Jadi akhirnya orang menjauh lah, jangan sampai dia terpikir bahwa kita itu tuh sebagai penyebabnya. Ya, apalagi kalau penderitaan kita ini disebabkan oleh orang lain, Pak Boleh. Misalnya karena ditabrak lari atau karena kita ditipu orang sehingga harta kita habis. Ini kan rasa marah ini luar biasa besarnya, Pak Boleh. Sudah tentu akan ada rasa marah dan itu adalah reaksi wajar. Ya, kita mesti akui ini telah terjadi ya, memang andil orang yang telah membuat kita gini gitu dan sebagainya. Tapi setelah kita akui, kita lihat masalahnya dengan jernih, siapa salah dan sebagainya, kita tetap harus jalan lagi. Kita tetap harus berkata, ya ini sudah lewat, sudah menjadi sejarah, kita tetap harus menghadapi masalah ini, menyalah-nyalahkan, tidak akan memperbaiki masalah kita sama sekali. Ya Pak Paul, dari dua perbincangan kita yang terdahulu maupun yang kali ini Pak Paul, apakah ada kesimpulan yang ingin Pak Paul sampaikan Pak Paul? Pak Gunawan, firman Tuhan menegaskannya di Mazmur 94 tadi, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Penghiburan Tuhan berasal dari firman-Nya. Nah jadi bacalah firman-Nya. Jangan juga tinggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Sebab mereka bisa memberikan kekuatan kepada kita pula. Nah lewat pujian, lewat firman, lewat persekutuan,
kita akan memperoleh penghiburan Tuhan. Ya, tidak jarang Tuhan menghibur kita lewat orang lain. Akan ada hal-hal kecil yang dilakukan orang yang membuat kita terhibur. Nah, kita pun terhibur tatkala kita memutuskan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi meratapi hidup dan mempertanyakan kemungkinan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Nah, kita akan nanti melihat kebenarannya bahwa iman yang berserah akan menerima penghiburan dari Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini janji yang sangat indah. Tuhan memelihara kita. Jadi, apapun yang sedang melanda kita, Dia akan dapat hadapi. Dia pemelihara kita, bukan manusia pemelihara kita. Tuhan pemelihara kita. Ya, jadi kita bisa dengan aman mengatakan kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini yang saya yakin sekali akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pendengar setia acara Telaga ini, karena kita hidup di dalam suatu situasi yang sangat menggoncangkan hidup ini. Terima kasih Pak Paul. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga.